Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan macam-macam klien dalam asuhan kebidanan. Saya di sini sebagai moderator dan teman-teman saya yang akan membacakan materi. Mari kita simak bersama-sama. Bidan harus mampu berkomunikasi dengan pasien dalam proses anamnesis, pemeriksaan fisik, dan menjelaskan hasil pemeriksaan. Bahkan, bidan di komunitas juga harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat agar program kesehatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Seorang bidan juga mempunyai tugas yang sangat penting dalam memberikan konseling kepada wanita sepanjang daur reproduksi dari bayi sampai nifas dan KB untuk meningkatkan kesejahteraan klien. Klien yang pertama yaitu ibu hamil. Kehamilan akan memberikan perubahan baik secara fisiologis maupun psikologis bagi ibu hamil. Perubahan-perubahan yang bersifat fisiologis, misalnya pusing, mual, tidak nafsu makan, berat badan bertambah, dan sebagainya. Sedangkan perubahan psikologis yang menyertai ibu hamil yaitu ibu menjadi mudah tersinggung atau bangga dan bergairah dengan kehamilannya. Selanjutnya ada harapan komunikasi pada ibu hamil. Yang pertama, mampu melaksanakan asuhan dan tindakan pemeriksaan, pendidikan kesehatan, dan segala bentuk pelayanan kepada ibu hamil. Yang kedua, dengan adanya komunikasi terapeutik diharapkan dapat meredam permasalahan psikososial yang berdampak negatif pada kehamilan. Yang ketiga, membantu ibu sejak prakonsepsi untuk mengorganisasikan perasaannya, pikirannya untuk menerima dan memelihara kehamilannya. Selain itu, komunikasi pada ibu hamil juga mempunyai prinsip, yaitu pesan yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi dan umur kehamilan, ciptakan kenyamanan dan keakraban saat konseling berlangsung, dan konseling yang dilakukan tidak menimbulkan stres pada konseling. Yang kedua yaitu ibu bersalin. Proses persalinan merupakan hal yang fisiologis yang dialami setiap wanita dan setiap individu berbeda-beda. Perubahan fisiologis pada ibu bersalin diantaranya terjadi kontraksi uterus, otot-otot panggul dan jalan lahir mengalami pemekaran. Sedangkan perubahan psikologis yang sering terjadi pada ibu bersalin adalah rasa cemas pada kondisi bayinya saat lahir, kesakitan saat kontraksi dan nyeri, bahkan ketakutan saat melihat darah. Pelaksanaan komunikasi ini tidak hanya ditujukan pada ibu yang melahirkan, tetapi juga pada pendamping ibu, baik suami ataupun keluarga lainnya. Komunikasi ini ditujukan untuk memberikan dukungan atau motivasi moral baik untuk ibu maupun keluarga. Komunikasi ibu bersalin difokuskan pada teknik bersalin dengan menerapkan asuhan sayang ibu. Penyampaian pesan diberikan secara jelas dan memberi konseling pada ibu bersalin mempunyai tujuan untuk kesejahteraan ibu dan agar proses melahirkan dapat berjalan dengan semestinya. Asuhan pada ibu nifas. Masa nifas atau postpartum merupakan masa yang dimulai sejak bayi lahir dan plasenta dilahirkan sehingga keadaan kandungan kembali seperti semula. Hal ini disebut involusi uterus. Dalam proses ini terjadi perubahan fisiologis maupun psikologis. Perubahan fisiologisnya yaitu pengembalian fungsi rahim dan keluarnya lakea. Untuk perubahan psikologis yaitu perasaan bangga setelah melewati proses persalinan dan bahagia bayi telah terlahir sesuai dengan harapan. Kondisi-kondisi yang membuat ibu sedih saat keadaan nifas yaitu keadaan bayi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, perceraian, dan masih banyak masalah-masalah yang lain. Pelaksanaan komunikasi yang dilakukan bidan untuk ibu nifas. Yang pertama, lebih memperhatikan kestabilan emosi ibu. Yang kedua, terfokus pada penerimaan kelahiran bayi. Dan untuk yang ketiga, penyampaian informasi jelas dan mudah dimengerti oleh ibu dan keluarga. Asuhan pada ibu menyusui. Pada saat menyusui, seorang ibu pasti akan mengalami kesulitan, terutama pada ibu yang baru melahirkan atau kelahiran anak pertama.
Oleh karena itu, seorang ibu yang menyusui harus mengetahui karakteristik dan fungsi ASI itu sangat berperan penting bagi anaknya. Pada fase ini, ibu menyusui akan mengalami perubahan, yaitu perubahan fisiologis meliputi pembesaran kelenjar susu oleh hormon dan pengeluaran ASI. Perubahan psikologisnya yaitu kecemasan ibu dalam ketidaksanggupan untuk perawatan bayi, pemberian ASI tidak maksimal, dan ketakutan dalam hal body image serta kecemasan akan kondisi bayinya. Hal ini umum terjadi karena setiap ibu pasti menginginkan kebutuhan anaknya terpenuhi. Dalam hal ini, komunikasi bidan pada saat menyusui itu sangat diperlukan untuk pemberian motivasi dengan peranan ibu dalam kesuksesan pemberian dan perawatan bayinya. Asuhan pada pasangan usia subur. Pada pasangan usia subur berkisar antara umur 20 sampai 45 tahun, di mana pasangan laki-laki dan perempuan sudah cukup matang atau siap dalam segala hal, terutama dalam organ reproduksinya yang sudah berfungsi dengan baik. Perubahan yang akan terjadi pada pasangan usia subur ini, terutama pada wanita, yang pertama, perubahan fisiologis. Kadang-kadang muncul gangguan-gangguan sebagai efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi seperti pusing, berat badan bertambah, keputihan, flek-flek pada wajah, turunnya libido, dan menstruasi yang tidak teratur, kadang banyak dan bahkan tidak terjadi menstruasi. Perubahan psikologis yang terjadi yaitu sang ibu merasa cemas, takut akan masalah dan keluhan yang terjadi, dan ibu akan takut terjadi kegagalan dalam penggunaan alat kontrasepsi sehingga terjadi kehamilan. Dalam hal ini, pelaksanaan yang diberikan oleh bidan yaitu yang pertama, komunikasi berorientasi pada penjelasan efek samping pemakaian kontrasepsi dan cara mengatasinya. Yang kedua, cara kerja alat kontrasepsi dan pemakaiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.